Fatmawati dari kelas 11 MIPA 4. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Di video kali ini kita akan belajar tentang sel-sel darah, plasma darah, struktur jantung, mekanisme kerja jantung, dan yang terakhir tentang pembuluh darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang dapat menghubungkan lingkungan luar tubuh dengan lingkungan internal tubuh karena terjadi pemindahan zat dari sel. Sistem peredaran darah melibatkan 3 komponen. Yang pertama itu ada darah. Fungsinya sebagai media transportasi zat yang disalurkan masuk maupun keluar tubuh. Yang kedua ada jantung. Fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga ada pembuluh darah. Fungsinya itu sebagai saluran transportasi darah. Masuk ke materi yang pertama yaitu tentang sel-sel darah. Sel-sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sel-sel darah ini cukup besar, sehingga dapat diamati dengan mikroskop biasa. Yang pertama ada sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Bentuknya itu bikonkav atau seperti cangkram dengan lekukan di tengah. Ukurannya berdiameter 7,65 mikrometer. Membran sel bersifat permeabel, elastis, dan fleksibel. Kemudian pigmen pernapasan atau biasa disebut dengan hemoglobin. Strukturnya itu tersusun atas protein globin yang terikat pada gugus heme yang mengandung zat besi. Jumlahnya sebanyak 300 juta per sel. Fungsinya itu yang pertama untuk mengedarkan O2 ke seluruh tubuh, yang kedua mengangkut CO2 dari sel ke paru-paru. Jumlah sel darah merah pada pria yaitu sebanyak 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan pada wanita sel darah merah sebanyak 2,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Umur 120 hari setelahnya akan dirombak di hati, limpa, dan sumsum tulang menjadi 3 fragmen, yaitu yang pertama globin, disintesis menjadi asam amino, yang kedua heme, biliverdin menjadi bilirubin. Kemudian yang ketiga ada zat besi, disintesis menjadi sel darah merah. Sel darah merah disintesis melalui proses eritropoiesis yang dirangsang oleh keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Kondisi yang dapat merangsang eritropoiesis diantaranya, yang pertama tinggal atau berkunjung ke dataran tinggi, kedua gagal jantung. Nah, di sini ada proses eritropoiesis. Bermula hipoksia dideteksi oleh ginjal, kemudian sekresi oleh hormon eritropoietin, kemudian merangsang sumsum tulang, kemudian menghasilkan stem cell, dan membentuk sel darah merah. Yang kedua ada sel darah putih atau biasa disebut dengan leukosit. Bentuk sel darah putih tidak beraturan, memiliki inti sel, bergerak secara amoeboid. Amoeboid adalah jenis gerakan merangkak protoplasma pada sel eukariotik yang disebabkan oleh perubahan fungsinya sehingga sitoplasma memanjang dan retraksi keadaannya. Bersifat kemotaksis. Kemotaksis adalah proses respon aktif dari organisme khususnya sel akibat adanya perubahan konsentrasi zat kimia. Memiliki kemampuan diapedesis atau keluar dari pembuluh darah menuju jaringan, kemudian mampu melakukan fagositosis. Fungsi sel darah putih adalah sebagai imunitas atau pertahanan tubuh dan sebagai aktivitas lebih banyak di jaringan. Jumlah sel darah putih sebanyak 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Kemudian umurnya yaitu beberapa minggu sampai beberapa bulan.
Jenis sel darah putih. Sel darah putih itu ada dua, ada granulosit sama agranulosit. Granulosit berasal dari sel myeloblas, memiliki granula pada sitoplasma sel. Nah, granulosit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama neutrofil, yang kedua eosinofil, dan yang ketiga ada basofil. Neutrofil jumlahnya itu 60%, eosinofil jumlahnya 1-3%, dan basofil jumlahnya kurang lebih 1%. Neutrofil berdiameter 9-12 mikrometer. Kalau eosinofil sama basofil ini diameternya sama, yaitu 12-15 mikrometer. Kemudian neutrofil mempunyai granula kecil dan berwarna merah muda. Eosinofil memiliki granula kasar berwarna jingga kemerahan. Kalau basofil memiliki granula besar tidak beraturan berwarna ungu sampai hitam. Neutrofil memiliki nukleus 3-5 lobus. Eosinofil memiliki nukleus sebanyak 2 lobus. Basofil memiliki nukleus sebanyak 2 lobus, umumnya membentuk huruf S. Neutrofil fungsinya sebagai fagosit aktif. Eosinofil fungsinya fagosit lemah, berperan dalam pembuangan racun. Kalau basofil fungsinya menghasilkan heparin dan histamin. Yang kedua ada agranulosit. Agranulosit tidak memiliki granula pada sitoplasma sel. Agranulosit terbagi menjadi dua, yang pertama limfosit dan yang kedua monosit. Limfosit jumlahnya 30%, diameternya 5-15 mikrometer, nukleusnya berbentuk bulat, berwarna biru gelap, fungsinya sebagai kekebalan tubuh. Kemudian ada monosit. Monosit ini jumlahnya 3-8%, berdiameter 12-18 mikrometer, nukleusnya besar, bentuk bulat atau seperti ginjal. Fungsinya sebagai fagosit aktif di jaringan. Selanjutnya ada jenis limfosit. Jenis limfosit ini ada dua, ada limfosit B sama limfosit T. Limfosit B dibentuk dan matang di sumsum tulang, membentuk antibodi. Sedangkan limfosit T dibentuk di sumsum tulang, matang di organ timus, dan melakukan interaksi dengan antigen. Yang ketiga ada keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Keping darah bentuknya tidak beraturan, tidak memiliki inti sel, tidak berwarna, kemudian mudah pecah, mengandung granula, diameternya 2-4 mikrometer, jumlahnya sebanyak 150.000-400.000 sel per milimeter kubik darah. Umurnya itu 5-9 hari. Kemudian fungsi hemostasis. Fungsinya itu memperbaiki pembuluh darah yang robek dan sebagai mekanisme pembukuan darah. Selanjutnya pembentukan sumbatan trombosit. Dimulai dari trombosit area luka melepaskan serotonin dan prostaglandin, menyebabkan pembuluh darah berkontraksi akibat mengurangi pendarahan. Selanjutnya membentuk trombosit, kemudian sumbatan trombosit, dan yang terakhir pembuluh darah rusak. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang plasma darah. Plasma darah cairannya berwarna bening kekuningan. Plasma darah mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran. Protein plasma darah itu ada albumin, yaitu untuk menjaga tekanan osmosis darah. Kemudian ada globulin, yaitu pembuatan antibodi, dan yang terakhir ada fibrinogen, yaitu sebagai pembekuan darah.
Bahan organik plasma darah terdiri dari glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, dan garam mineral. Garam mineral ini terdiri dari Na, Cl, fosfor, dan bikarbonat. Kemudian protein metabolisme terdiri atas as urat dan urea kreatinin. Kemudian plasma darah tanpa fibrinogen atau serum merupakan cairan warna kuning jernih dan mengandung antibodi. Nah, ada 4 macam antibodi. Yang pertama itu ada presipitin, yang kedua ada agglutinin, yang ketiga lisin, dan yang keempat antitoksin. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang struktur jantung. Struktur jantung terdiri atas organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, kemudian terletak di sisi kiri rongga dada dan berada di antara paru-paru, berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kemudian bentuk ujung atas lebar dengan ujung bawah yang mengerucut serta condong ke bagian kiri. Berat jantung orang dewasa sekitar 220 gram sampai 260 gram. Dilindungi tulang rusuk dan membran perikardium. Dinding tersusun atas 3 lapisan. Nah, di sini ada gambar dinding jantung. Panah yang pertama itu namanya epikardium. Epi artinya di atas, kardia artinya jantung. Lapisan terluar jantung yang tipis dan menutup permukaan jantung. Tersusun atas lapisan sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. Kemudian panah nomor 2 ini adalah miokardium. Mio artinya otot, kardia artinya jantung. Lapisan bagian tengah jantung tersusun atas jaringan otot jantung yang memiliki kemampuan berkontraksi, sehingga darah dapat dipompa oleh jantung. Kemudian panah yang nomor 3 itu adalah endokardium. Endo artinya dalam, kardia artinya jantung. Lapisan bagian dalam jantung yang tersusun atas lapisan sel endotelium. Endokardium ini melapisi jantung dan katup. Ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium, ada serambi kanan, atrium dexter, dan serambi kiri, atrium sinister. 2 bilik atau ventrikel, ada bilik kanan, ventrikel dexter, dan bilik kiri, ventrikel sinister. Selanjutnya ada serambi atau atrium. Ruang jantung bagian atas. Di antara serambi kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interatrial. Pada janin di antara serambi kanan dan kiri terdapat lubang yang disebut foramen ovale, tersusun atas dinding yang relatif tipis. Nah, fungsinya itu menerima darah dari pembuluh darah vena, membawa darah kembali ke jantung. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh dan memompa ke bilik kanan. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru dan memompa darah ke bilik kiri. Bilik atau ventrikel. Bilik adalah ruang jantung bagian bawah. Di antara bilik kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler, tersusun atas dinding yang berstruktur tebal. Fungsinya yaitu memompa darah keluar jantung menuju pembuluh darah yang akan membawa darah meninggalkan jantung. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding bilik kiri memiliki struktur 3 kali lebih tebal dari dinding bilik kanan. Kemudian ada katup jantung. Katup jantung berfungsi memastikan darah mengalir ke arah yang sesuai. Terdiri atas 4 katup, yaitu 2 katup atrioventrikel dan 2 katup semilunaris. Atrioventrikel. Katup atrioventrikel terletak di antara serambi dan bilik, berfungsi mengatur aliran darah dari serambi ke bilik
dan mencegah aliran balik dari bilik ke serambi. Katup terbuka jika tekanan serambi lebih besar dibandingkan tekanan bilik atau darah akan mengalir ke bilik. Katup tertutup saat tekanan bilik lebih besar. Katup atrioventrikel terdiri dari katup atrioventrikel kanan atau tricuspidalis memiliki 3 daun katup dan katup atrioventrikel kiri bicuspidalis atau mitral memiliki 2 katup. Masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang mekanisme kerja jantung. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Dan yang terakhir, yang keempat, bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3. Ada arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada arteri. Arteri memiliki fungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Pembuluh darah ini memiliki dinding tebal dan lapisan otot yang membuat darah bergerak. Ukurannya bisa selebar nikel atau sekitar 2 cm dan merupakan jenis pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh. Aorta membawa darah dari jantung ke organ. Arteri juga memiliki cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Baik arteri maupun arteriol berubah ukuran untuk menjaga tingkat tekanan darah kita. Yang kedua ada vena. Vena membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dan seringkali terletak dekat dengan kulit. Jenis pembuluh darah ini tidak memiliki lapisan otot seperti arteri, jadi mereka bergantung pada katup untuk menjaga darah tetap bergerak. Pada awalnya, vena berupa pembuluh darah kecil yang disebut venula, yang kemudian akan berkembang menjadi vena ukuran penuh saat mendekati jantung. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah jenis pembuluh darah yang menghubungkan arteri ke vena. Kapiler adalah jenis pembuluh darah terkecil. Mereka bisa sekecil 5 mikrometer yang kurang dari sepertiga lebar rambut. Dinding kapiler hanya setebal 1 sel. Dinding tersebut terbuat dari sel-sel endotel dan memungkinkan oksigen, nutrisi, dan limbah untuk lewat dari sel-sel jaringan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.